1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 19. Thank you tim Praise and Worship. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 19. Dengan suara nyaring kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Amin. Terus, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Terus, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Amin. Terus, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Haleluya. Terus, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Terus, janganlah padamkan roh. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Bilang kiri kanan, Tuhan baik, Tuhan baik. Semua mengalami kebaikan Tuhan. Saya dikirimin video, tidak tahu itu benar atau tidak, bagaimana kejadian kebakaran di Brasil. Orang-orang Kristen yang dibakar atau karena kebakaran. Sementara saya lihat itu kemudian dibilang juga bagaimana badai terjadi di sana. Kemudian bagaimana mereka parade tentang menghujat Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dunia makin hari makin rusak, ya. Firman Tuhan sudah bilang pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, kata firman Tuhan. Alkitab bilang dalam 2 Timotius 3 ayat 1, masa sukar, kata firman Allah, manusia akan mencintai dirinya sendiri, kata firman Tuhan, menjadi hamba uang, memberontak terhadap orang tua, kata firman Tuhan. Dan kasih, dan Matius juga bilang kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saudara yang dikasih Tuhan kasih pesan untuk ini bulan ketiga supaya roh kita, roh kudus, roh Tuhan dalam kita itu kita jaga, kita pelihara, dan istilahnya jangan sampai padam, jangan sampai malas, jangan sampai ya begitu ya sudahlah, kalau memang mau mati, mau susah-susah ya, no. Kita itu sebagai orang percaya kita punya iman yang kuat kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, firman Allah berkata segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, amin. Nah saudara dikasih Tuhan, pada zaman dulu para imam untuk sebelum api kemuliaan Tuhan membakar korban, Alkitab kata-kata di dalam, coba kita lihat sebentar di dalam Imamat pasal 9, Imamat pasal 9 ayat 2, Imamat 9 ayat 2, Imamat pasal 9 ayat 2, kita agak panjang ayatnya tapi kita baca bersama-sama. Imamat bisa pasal yang ke-9 ayat yang ke-2. Kita bisa lihat aja di OHP di depan, Imamat. Kejadian, Keluaran, Imamat. Bagaimana Tuhan kasih pesan lewat Musa. Yuk, 1, 2, 3. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seseorang di antara pasal 9, salah itu ya. Pasal 9. Pasal 9. Imamat, ya, Imamat 9 ayat 2. Lalu apa? Harun ambillah
ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Terus ayat berikutnya, dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban bakaran penghapus dosa, korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Stop sebentar. Jadi Tuhan bilang kepada Harun dirinya sendiri, kemudian anaknya, kemudian orang Israel, ambil lembu sapi dan ambil juga kambing domba, kata firman Allah. Jadi itu korban itu misalnya ini misalnya itu mezbah, ini mezbah korban bakaran, mezbah. Ada gambar api, coba tulis. Ya. Kemudian lembu sapi taruh di atas mezbah. Ini binatang sebagai korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban penghapus dosa harus dibakar. Jadi harus ada api untuk membakar korban. Nah, pada waktu korban itu di atas mezbah, pada waktu api Tuhan itu datang membakar, sehingga bau harum, korban itu berbau harum kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata api untuk yang membakar korban itu tidak boleh padam, tidak boleh padam. Nah, dalam Imamat pasal yang ke-6, Imamat pasal yang ke-6, coba lihat sebentar, Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12-13, kita baca ayatnya, Imamat 6 ayat 12, 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Tiap-tiap pagi, jadi harus ambil kayu, harus bakar. Nggak boleh padam apinya. Terus ayat berikutnya 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan apa? Api itu harus nyala, jangan dibiarkan padam. Nah, ingat baik, Yesus Tuhan kita datang sebagai domba Allah. Dia datang berkorban untuk kita. Mempersembahkan hidupnya untuk kita. Roma 12 dikatakan ayat 1, persembahkanlah tubuhmu, OHP Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setiap pagi, pada waktu kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih saya bisa bangun, saya bisa sehat. Itu adalah korban syukur kita kepada Tuhan. Makanya Paulus bilang kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah, karena itu adalah korban kita kepada Tuhan. Nah, setiap kali kita korban itu berarti apa? Ada api Tuhan itu harus dijaga. Bagaimana kita bisa mendapat api? Coba gambar tentang wanita bijaksana yang 5 gadis bijaksana sedang membawa minyak dan api. Nah, gambar ini, api
itu tidak boleh padam sampai Tuhan itu datang. Masih ingat 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, saudara kasih Tuhan, pelita melambangkan terang, Kristus, kemudian minyak. Minyak itu melambangkan kekudusan. Tanpa minyak tidak ada api. Sebaliknya, nggak ada api tanpa minyak. Iya kan, sebaliknya itu berarti Tuhan mau supaya pelita dan api itu berjalan bersama-sama. Nah, Tuhan mau dalam hidup kita setiap hari. Kenapa karena padamkan roh? Dikatakan tetaplah berdoa, jangan padamkan roh. Dari atas tadi kita baca, hormati pemimpin. Itu adalah persyaratan-persyaratan yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita itu menjaga api itu dalam hidup kita. Api kekudusan. Makanya bukan sekedar main-main, kebiasaan itu diurapi Tuhan. No, itu pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita supaya api itu terus menyala. Supaya api apa? Pengharapan, iman, kasih kita itu terus menyala dalam hidup kita. Karena percaya atau tidak kita akan diuji. Nah, ingat tentang firman Allah bilang kalau kita diuji akan keluar seperti emas. Dibakar akan keluar seperti emas. Itu di dalam Ayub kalau nggak salah. Ayub dikatakan di situ kita akan diuji akan keluar seperti emas. Sama seperti tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Masih ingat dalam Daniel pasal yang ketiga kalau tidak salah. Pada waktu ujian itu datang, 16-17 itu nggak salah Daniel. Alkitab berkata pada waktu Raja bilang, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kamu tidak menyembah patung yang aku dirikan, api itu akan dipanas 7 kali lipat. Dan Alkitab bilang apa? Orang bahkan yang mengangkat mereka itu karena saking panasnya, orang yang mengangkat mereka itu mati di tempat. Tetapi ingat baik, Sadrak, Mesak, Abednego bilang sama raja begini, Tuanku Raja, seandainya Allah yang kami sembah tolong kami, dia tolong. Seandainya Allah yang kami sembah tidak tolong kami tidak akan sembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Itu yang saya bilang punya api Roh Kudus itu punya keberanian iman yang luar biasa. Nah, ingat baik, raja bilang apa? Marah dan panaskan api 7 kali lipat. Jadi api dunia, tantangan demi tantangan itu bukan makin baik, tapi makin worse, makin parah. Tapi api dunia itu akan kalah dengan api Roh Kudus yang di dalam kita. Saya ulang lagi, api dunia itu akan kalah dengan api yang ada dalam hidup kita. Nah, saudara ini kasih Tuhan, itu ayatnya bisa dicari 16-17 dikata Daniel pasal 3 itu. Nah, perhatikan baik yang saya mau bagikan kepada saudara. Kok bisa Sadrak, Mesak, Abednego punya api, punya iman, punya pengharapan atau kekuatan seperti itu? Number one, mereka itu no compromise. Tidak kompromi dengan dosa. Dalam Daniel pasal 1 di Alkitab berkata, pada waktu mau cari orang-orang pandai, orang bijaksana. Mau cari orang pandai bijaksana, raja mau cari untuk bekerja di kerajaan. Nah, didapati Sadrak, Mesak, Abednego kisahnya. Kemudian mereka itu harus makan dari makanan raja. Kisah itu sudah tahu kan, harus makan makanan raja. Apa yang ditaruh di atas meja, yang raja makan, raja minum, mereka juga harus ikuti. Kemudian mereka bilang, kami tidak mau makan makanan raja. Karena makanan raja itu, apa saja, minuman apa, itu dikasih kepada dewa. Sesajen, kepada berhala. Minuman, makanan dikasih kepada berhala. Dan mereka melihat, no. Allah kita, Allah itu roh adanya. Kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kemudian adakan tes, uji. Kami makan sayur dan minum air.
Dan ujian itu lulus. Setelah dites, Alkitab berkata, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lipat. Nah, pada waktu dia katakan uji, di situ saya beri nama no compromise. Tidak kompromi dengan dunia. Kelihatan menarik, kelihatan enak, kelihatan bagus. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, don't do it, jangan lakukan. Katakan amin. Dan saudara, ujian itu pasti datang. Daniel tetap dimasukin di perapian. Dan saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu di perapian, Alkitab bilang apa? Raja bilang, bukankah 3 orang yang kita lemparkan di perapian? Tapi aku melihat ada ada 4 orang, seorang anak dewa berjalan dengan mereka. Kita mesti cari ayatnya. Karena ini poin saya, bahwa anak dewa atau roh Tuhan, Roh Kudus itulah yang memegang hidup kita, yang membakar hidup kita supaya tetap kokoh, tetap kuat, tidak lemah, tidak sakit, tidak putus asa, tidak stres, tidak depresi. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Sehingga kita mampu berkata, no, kami tidak mau keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. No, kami akan terus mengandalkan Tuhan. Dan berharap dan percaya sungguh bahwa bersama Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Boleh tepuk tangan bagi Raja kita, haleluya. Perhatikan baik, tetapi ada 4 orang kelihatan berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu sesuatu sama saudara. Alkitab ini berkata bau kebakaran pun tidak ada. Ada yang pakai topi pun tidak hangus. Biasanya yang pakai topi itu bukan dari Manado, dari mana itu, dari Jakarta suka pakai topi. Aku rasa ini Sadrak, Mesak, Abednego itu orang Manado, Ambon dan Batak. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan cuma minta kepada kita di tahun sepanjang hari ini, kalau kita mau lihat, kita mau bangkit dan menjadi pemenang, jangan padamkan roh. Boleh katakan amin, tepuk tangan dulu bagi Raja kita. Dengan cara apa? Jangan memadam, no compromise. Jangan kompromi. Dengan godaan-godaan makin hari makin menggoda hidup kita. Supaya kita tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak cari Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya kita kompromi. Jangan lakukan itu. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang ingin saya mau sampaikan juga kepada saudara. Kita itu apalagi yang Tuhan mau. Kembali kepada gambar tadi, gambar wanita bijaksana itu, dikatakan di situ bahwa mereka itu bijaksana. Karena mereka prepare minyak, persiapkan minyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelayan Tuhan dia saya baik-baik. Every day, please prepare your heart. Persiapkan waktu, tenaga, hati kita untuk ikut dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Please, gak ada waktu santai-santai lagi. Bukan berarti gak ada waktu untuk Facebook, ada waktu, tetapi coba waktu kita itu kita banyakkan waktu dengan Tuhan. Spend time dengan Tuhan. Supaya minyak itu terus bertahan. Kekudusan itu, karena Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Karena Bapak Ibu lihat saya baik-baik, ujian itu datang dengan api. Dengan api. Tahu kenapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Masih ingat baptisan api? Apa itu baptisan api? Baptisan api adalah tantangan, pergumulan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sedang hadapi baptisan api dan mereka lulus. I'm sure kita ini semua belum sampai pada level itu. Belum semua. Tetapi kalau sampai pada level itu, level artinya apa? Walaupun saya ini tidak disembuhkan Tuhan, saya tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Walau saya belum di-granted, tapi saya tetap percaya dia tetap Tuhan dalam hidup saya.
Walaupun saya belum menerima mujizat Allah, dia tetap sumber mujizat saya. Saya tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Dia tetap Tuhan yang mengasihi saya. Tuhan yang menolong saya. Tuhan yang akan menyembuhkan saya. Tuhan yang akan memberkati saya. Di dalam nama Yesus. Itu adalah satu keyakinan iman kepada Tuhan. Bahwa itu orang yang dibaptis api, apapun yang dia sedang hadapi, tetap fokus kepada Kristus. Makanya sudah dikasih Tuhan, makanya bagaimana supaya bisa itu? Persembahkanlah tubuhmu. Persembahan yang hidup. 1 Korintus 10, 19 bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan roh Allah diam dalam kamu. Dan kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dengan darah yang mahal. Jadi sudah dikasih Tuhan, persembahkan tubuhmu. Persembahan yang hidup, yang berkenan. Itu ibadah kata firman Allah. Makanya saudara, hidup itu jangan gak sembarangan hidup. Bergaul juga gak sembarangan. Ngomong juga gak sembarangan. Karena kita ini beda. Kita sudah persembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena saudara, ujian pasti datang dengan api. No matter what. Dengan api. Makanya dikatakan jagalah dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-23 supaya rohmu terpelihara, tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara sempurna. Itu ayatnya 1 Tesalonika ayat 23. Itu artinya apa? Supaya kita itu prepare, persiapkan diri. Karena apa? Makin hari makin susah. Kita sebagai orang percaya saudara, ujian demi ujian itu akan datang. Saudara, lihat saya baik-baik. Perapian itu ada. Daniel dimasukin dalam gua singa. Gua singa juga itu ada. Daud dan Goliat itu ada. Jangan berpikir, memang Tuhan baik, Tuhan sayang. Tapi kalau kita tidak prepare, persiapkan diri. Mempersembahkan tubuh kita. Dan bagaimana? Rajin. Daniel, masih ingat Daniel 6 ayat 11 coba dikatakan. Kenapa mereka juga tidak kompromi? Mereka disiplin. Alkitab berkata pada waktu surat perintah untuk dilemparkan di gua singa. Intinya hukuman mati. Bukan sambo, bukan mati, sambo. Kalau sambo mungkin karena kalau betul dia berbuat salah, dia yang harus mati. Tapi ini gak pernah berbuat salah. Tapi lihat firman Allah bilang apa? Kenapa mereka punya hati yang roh tidak mati dan menyala-nyala. Bukan hanya tidak kompromi. Lihat firman Allah. Ayat 11. Betul gak? Ayat 11. Ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada apa? 3 tingkap langit terbuka ke Yerusalem. Apa? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Disiplin. Never miss. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya tidak cari yang lain. Saya percaya mujizat masih ada. Bagi engkau tidak ada yang mustahil. Engkau berjanji engkau menjaga kami seperti biji matamu. Engkau tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan. 3 kali sehari disiplin dia datang kepada Tuhan. Masih ingat pada waktu Yesus bilang, adakah dia akan mengulur-ulur waktu jika kamu siang malam berseru kepada Tuhan? Adakah kamu punya iman di bumi? Berseru kepada Tuhan. Istilah Bapak Ibu, ternyata membakar iman kita itu terus menyala. Bukan hanya kita berharap, bukan hanya kita meminta. Tapi terus menerus. Jangan pernah berhenti berdoa sampai kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Jangan berhenti berharap sampai kita melihat mujizat itu terjadi. Karena apa? Roh api itu ada dalam hidup kita. Kenapa saudara? Seringkali itu kita
Saya itu banyak kali ketemu orang, saya belum ngomong apa-apa, ketemu saya sudah pada nangis. Ketemu saya belum apa-apa dia ceritakan semuanya. Kenapa? Saya sudah membawa api, saya membawa urapan, saya sedang membawa kasih. Makanya sudah dikasih Tuhan. Ternyata kalau api itu ada dalam hidup kita, kita setiap hari mempersembahkan korban yang berbau harum di hadapan Allah. Pujian, pengagungan berbau harum. Api itu jangan padam. Kita harus jaga dengan kekudusan. Ingat api, ada kayu. Kayu bicara tentang salib, kayu bicara tentang pengorbanan, kayu tentang salib Kristus. Itu ada dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1 dikatakan, marilah kita itu mata yang tertuju kepada Kristus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah, kata firman Tuhan. Coba Ibrani 12 ayat 1 kita sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus ayat 2 sama-sama dengan nyaring suaranya. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Yang memiliki kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kita tekun memikul salib dan di sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Wow, tekun memikul salib. Saya setiap kali ke cabang-cabang itu mereka suka kasih titip makanan. Termasuk kalau dari sini Pak Marabin kasih saya makanan. Kalau di Atlanta itu karena banyak orang kasih makanan, berat. Mungkin ayam 10 ekor kali. Ayam rica, kemudian ada yang kan ikan, macam-macam ikan dikasih. Mereka senang karena saya suka makan ikan, kemudian ayam. Jadi pada waktu saya angkat, aduh berat sekali. You tahu bukan hanya berat, nanti di airport, di security itu kan diperiksa. Karena ada cairan. Kan ada saus ikan semua. Dan resiko ketinggalan pesawat. Nah kemarin dari Atlanta saya mesti ke LA dulu. Sampai di hotel, kulkasnya kecil. Jadi aku mesti pikir mana yang agak kering supaya taruh di luar. Dan supaya dalam 2-3 hari masih bagus. Nah sampai di hotel, waktu mau check in. Dibilang gak bisa kamu punya 3 tas. Jadi tas tarik sama ikan dan ayam rica. Dan tas kecil, tas Alkitab itu. Nah saudara ini kasih Tuhan. Kemudian dia bilang begini. You mesti pilih yang mana masuk di bagasi dan mesti cek lagi. Saya bilang saya sudah boarding, gak bisa. Dia bilang gak bisa ini. Saya gak usah argue karena apa? Dia gak sering naik pesawat. Walaupun kerja di airport. Om yang sering naik pesawat. Saya jelaskan, saya bilang. Biasanya sudah mau masuk di pintu pesawat. Tas yang ini bisa dimasukin di bagasi. Sehingga saya bisa bawa. Oh gak bisa, dia kekeh. Daripada saya mau berargue. Ya sudah, saya masukin yang tas yang tarik. Jadi saya bawa. Mau masuk ke bagasi, mau taruh pun susah karena besar kan tas. Sampai di JFK, untuk ke bagasi jauh. Jadi saya mesti bawa itu ayam rica dan ikan itu setengah mati. Berat. Saya punya pilihan, buang saja daripada mengganggu, atau saya bawa. Tetapi kenapa saya punya semangat untuk bawa? Kenapa saya punya semangat? Walaupun itu berat, kenapa saya itu semangat mau bawa? Karena saya fokus. Mau makan enak. Walaupun berat.
Terus ada suara bilang, tunggu aja, biasa kan ada mobil bisu itu apa nama, golf car itu kan, suka datang. Oh iya betul, saya ingat aku ada tip $5-10, suka kasih tip, dia tunggu. Anyway, jadi saya masukin di golf car itu sudah dikasih Tuhan. Saya sampai di rumah, baru saya capek. Sudah, saya masukin kulkas dulu, besoknya saya mau makan. Saya mau bukan setengah mati, dia sudah ikat pakai plastik, sudah setengah mati. Jadi saya sudah bawa begitu berat. Istilahnya, orang-orang belum pernah naik pesawat, belum pernah ke LA, ikan rica sudah ke LA, dan sudah terbang ke New York. Tidak melemahkan semangat saya untuk bawa. Karena saya tahu itu enak. Dan betul waktu saya makan enak sekali. Sempat angkat kaki makannya. Hidup kita juga sama. Ada beban. Aduh, surat belum di-granted. Dingin, snow lagi, susah, banyak masalah. Aduh, gak ada doi lagi tuh. Banyak utang, gak tahu kapan selesai. Tetapi ingat baik. The end, Tuhan berikan jawaban. Tuhan berikan janjinya dalam hidup kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan? Karena apa? Nah, jadi yang saya beri nama itu, semangat saya itu tidak padam. Tetap saya bawa. Karena punya harapan, pasti saya ketemu makan enak nih. Tidak membuat saya semangat. Begitu juga dalam kita menghadapi masalah di depan kita. Kita nggak boleh padam, seperti kehilangan harapan. Karena apa? Banyak orang, saya ketemu orang kaya sekali. Dia bilang begini sama saya, Pastor, I have money, I have a house, I have everything. Is it possible I kill myself? Jadi saya bilang apa? It's the devil try to kill you. Setan mencuri hidupmu. Dia orang Kristen, pelayan Tuhan. Jadi begitu dia tipu supaya dia ingin bunuh diri. Terus aku bilang begini, you tahu sebenarnya you itu bukan you have everything, but you lose everything. You ada duit, you ada rumah, ada mobil, everything. Tapi you kehilangan joy, sukacita yang Tuhan berikan hidupmu. You hidup stres, depresi, tidak tahu baru buat apa. Makanya dia ganti, setan ganti untuk bunuh. Ingat, highway to hell. Kill, bunuh diri, highway to hell. Jangan pernah lakukan itu. Jadi orang seperti ini, orang sudah nggak kuat. Nggak kuat angkat. Dia sudah give up, that's it. Aku sudah nggak mampu. Lebih baik saya bunuh diri. Dan itu banyak terjadi hari-hari ini. Banyak orang. Atau enggak, kalau dia enggak disembuh, dicari kuasa gelap. Kedukun, cari kuasa gelap kedukun. Atau dia andalkan orang lain. Oh ini bisa menyembuhkan, ini bisa menolong, ini bisa menolong. Saudara dikasih Tuhan, makanya Tuhan kasih pesan untuk kita. Ayo, mulai sekarang ini, supaya api itu terus menyala, semangat itu menyala. Ayo kita mau terus bakar dengan apa? Mempersembahkan. Disiplin dengan Tuhan. Jangan padamkan roh. Jangan kehilangan semangat. Tapi terus maju dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Ada pertanyaan yang terjadi di Asbury. Bilang begini, Pak, itu bukan gereja yang kayak kita terjadi revival. Kok bisa? Sederhana saja saudara. Murid-murid itu datang dengan sikap hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Sikap hati yang haus dan lapar. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu, you di rumah
You datang dengan sikap hati yang haus dan lapar. You akan mengalami revival di dalam hatimu. Keluargamu, gerejamu akan terjadi revival. Tepuk tangan bagi Raja kita. Ingat Tuhan bilang apa? Jika 2-3 orang berkumpul memanggil namaku. Ingat firman 2-3 orang. Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara dikasih Tuhan. Api itu, saya tadi bilang sama Pak Andi, cara kerja Tuhan itu seperti tiang awan dan tiang api waktu orang Israel keluar dari Mesir. Remember? Pada waktu dingin Tuhan kasih dan gelap Tuhan kasih api, tiang awan dan tiang api. Pada waktu panas kasih tiang awan. Dan kata lain apa? Bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Waktu kita keluar dari Mesir, kita keluar dari dunia, kita bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Born again, lahir baru. Ingat tiang awan, tiang api berubah menjadi Roh Kudus. Kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang tinggal dalam kita. Kita nggak lihat lagi tiang awan di atas, tiang api di atas. Tapi kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Makanya api itu harus dijaga. Jaga dengan kekudusan. Makanya kenapa perlu ada minyak pengurapan. Diurapi. Supaya dibakar lagi. Supaya pelita itu nyala. Nyala, ada semangat lagi, ada urapan. Kenapa? Kalau kita nggak punya minyak. You mau pelayanan, you mau ngoyo. Nol. Nggak dapat apa-apa. You mau berteriak sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Nyala engkau daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Why? Karena kan dari buahnya lah. Orang yang punya api, dia itu ada buah dalam hidupnya. Buah kasih, buah pertobatan, buah Roh Kudus dalam hidup. Ada buah jiwa-jiwa. Karena dia saya baik-baik. One day, satu hari kita waktu diangkat oleh Tuhan. Ketemu face to face dengan Yesus. You gak usah bilang, saya mau duluan Pak. Gak usah, you pasti mati sendiri. Pasti mati sendiri. Gak usah bunuh diri, you pasti mati. Saudara ini kasih Tuhan, mati gak kena umur. Oh karena pikir sudah tua mau mati. No. Kalau sudah waktunya SK turun. Ya kan, SK turun ya gak bisa. You harus, yes, surrender. Jadi akan ketahuan kita ini takut mati. Orang kalau masih takut mati, apinya udah mulai padam nih. Iya kan? Tapi orang kalau surrender dia terserah mau mati sekarang, mati kapan. Ini mati juga anyway. Saya ingat papa. Waktu dokter bilang ini kanker, mesti di kemo. Pak, mau kemo. Biar umur panjang. Dia bilang, saya 77 sekarang. Oke, kemo dia bilang mesti dilobang di leher, jadi botak. Dia bilang begini sama saya. Kamu kan pendeta. Yang bilang bukan pendeta siapa? Kamu itu pendeta. Jadi coba you pikir kalau saya misalnya umur panjang 10 tahun. 87. Atau 20 tahun lah. Iya, 97. And then mati, dia bilang. Apa bedanya mati sekarang sama mati nanti? Aku pikir ya. Tapi kan kita masih ketemu. Masih hidup. Sekarang dia tanya lagi. Oke, and hidup and then what? Mati sekarang dia mati nanti. Tapi kan papa siksa sakit. Dia bilang ya namanya orang sakit ya. Sudah waktunya sakit. Jadi pulangkan saja ke rumah. Pulang aja kampung. Terus dokter ketemu saya. Ini gimana nih? Kalau mau pulang sekarang. Karena makin hari makin susah sakitnya. Makin parah, nanti sudah susah naik pesawat. Anyway, kesimpulannya akhirnya, ya sudah. Saya setuju dengan papa, mau pulang. Artinya dia pulang untuk mati. Mau pulang untuk mati. Pengertian dia bilang sama saya mau mati sekarang dengan cara bagaimanapun saya mati. Saya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Dan saya mati, saya ketemu Tuhan. Istilahnya saya buka mata ketemu Yesus. Kalau saya buka mata ketemu lo. Jadi kalau mata ketemu Yesus. Nah
Iman kayak gini tuh mantap tuh. Itu yang saya bilang rohnya itu menyala-nyala. Iya kan, di satu contoh yang luar biasa yang kita belajar. Nah kita itu masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan. Nah api itu mesti dipertahankan. Pengalaman apa? Contoh, pernah disembuhkan Tuhan misalnya. Atau di-granted. Ya kan teman-teman kita yang dulu yang saya pernah bilang. Jangan berhenti sampai titik darah penghabisan. Itu api yang saya ngomong. Sampai titik darah penghabisan, fight, jangan pulang. Itu kan perkataan iman. Karena saudara istrinya sudah mau mati, sudah harusnya mati. Tetapi lihat cara kerja Tuhan. Tuhan membuat mujizat. Kesimpulan saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat saya Bapak Ibu pulang dari sini. Satu, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Mari. Yang terakhir, kasih kita itu. Efesus 5 ya tadi saya bilang. Kasih itu harus ada dalam hidup kita. Kemarin ada orang cerita, Pak, ada jemaat punya teman baru datang dari Indonesia, terus ditolong kasih kerjaan, kasih tempat tinggal, kasih transportasi, dengan harapan supaya beribadah di gereja, yang dimana dia di gereja. Sudah dibantu, sudah ditolong, dia pergi ke gereja lain. Yang kesel gitu. Saya bilang, sini. Lu memang kesel apa? Yang punya gereja siapa? Tuhan. Yang punya hidupmu siapa? Tuhan. Ya sudah, ngapain lu mesti kesel? Tapi saya sudah berkorban semuanya dengan harapan dengan kita. Sudah. Mungkin semua perbuatan itu dengan daging, dengan motivasi yang salah. Motivasi yang salah tidak ada berkenan sama Tuhan. Kalau kita motivasi baik melayani Tuhan, sudah. Yang kirim jiwa kok Tuhan. Yang punya jiwa juga Tuhan, yang punya gereja juga Tuhan, ya sudah. Sama dengan kejadian waktu itu saya lagi drive, tiba-tiba muntah darah. Muntah darah, lagi ke Philadelphia ada Pak Niko waktu itu. Terus kejadian di Philadelphia itu, waktu muntah darah, harusnya saya nggak takut, tiba-tiba ibu lagi di samping, dia kaget, dia bilang, darah! Saya bukan dibilang, itu kayaknya darah ya. Agak oke gitu dia, kaget darah. Saya jadi takut. Pull over, jadi dia yang ganti. Dia ganti drive. Dalam keadaan itu saya mikir, saya salah apa ya? Sembah Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai ke Philadelphia, karena mesti ke Washington, masuk di cek, apa itu yang biasa kayak donat besar itu dicek. Dicek, dicek, everything okay. Sudah jam 4 pagi. Kemudian Pak Niko rombongan di Washington. Saya bilang, saya drive lagi ke Washington. Terus istri saya bilang, kamu itu benar-benar ya. Sudah tahu? Saya bilang, I'm okay. Enggak ada apa-apa. But anyway, saudara yang dikasih Tuhan, di situ kita belajar bahwa di dalam pelayanan pasti ada tantangan. Ikut Tuhan pasti ada. Itu muntah darah loh, bukan muntah susu, muntah darah. Tetapi di situ kita belajar bahwa kalau kita layani Tuhan itu dibela. Dia jaga seperti biji mata Tuhan. Ingat kesaksian saya waktu di Chicago ke sini, yang Chicago ke Lagoa yang pesawat ada asap. Dengar sendiri kan kesaksian itu. Tiba-tiba asap dari belakang, asap dari depan. Terus pilot bilang, move out. Everybody angkat tas semuanya keluar. Terus dia bilang begini, I don't know what's going on. Saya jadi takut. Lu pilot kagak tahu apalagi gua. Tapi di situ saya lihat ya, menjadi kesaksian bahwa orang yang layani Tuhan bukan nggak ada tantangan. Ada pesawat waktu ke Israel, ada pesawat, ada bom dalam pesawat. Tahun 91 perang multinasional dengan Irak. Ke Cina, ditangkap di Cina gara-gara bawa Alkitab. Begitu banyak sekali tantangan yang dihadapi. Saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga belajar supaya api itu tidak padam. Ada godaan. Ngapain? Susah ngapain? Terbang sana, terbang sini, and then what? Tapi saya tahu
Tuhan panggil saya. Dengan panggilan rasul, saya harus persembahkan. Kembalikan kepada Tuhan. Saya tahu lewat hidup saya banyak jiwa akan diberkati oleh Tuhan. Dan kembalikan hormat hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Raja kita. Doa saya hari ini supaya rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tepuk tangan lagi bagi Raja Hal. Mari kita berdiri.